Selamat datang di review film. Tidak terlalu parah, ia merasa tidak ada yang peduli dan mau menyelamatkannya. Padahal saat itu ia juga korban. Dan di rumah sakit, satu-satunya ibu yang ia harap peduli kepadanya ternyata malah menyuruhnya untuk tidak bicara. Hanya karena ibunya tidak mau diusir oleh ketua Hong. Sekarang, Hejo ingat ada satu orang yang peduli kepadanya. Dia adalah Baek Saon, suaminya sendiri. Jika diingat-ingat lagi, hanya Saon yang selalu melihatnya di saat tidak ada orang yang peduli kepadanya. Meski Hejo tidak pernah bicara, hanya Saon yang mendengarnya. Ternyata, Saon juga menyukainya. Dan sekarang, Hejo bingung mengapa ia tidak bisa mengucapkannya, jika dirinya juga menyukai Saon. Singkat cerita, Hejo pun terbangun di rumah sakit. Wajah yang ia lihat pertama kali adalah wajah suaminya yang begitu khawatir kepadanya. Bahkan tanpa ragu, kini Hejo menahan tangan Saon dan berkata jangan pergi. Saon pun terkejut, akhirnya istrinya mau berbicara dengan jelas kepadanya. Sementara itu, ayah Saon, Baek Uyong, telah mendengar kejadian yang menimpa salah satu jubir bahasa isyarat kepresidenan. Ia masih belum tahu jika yang terjatuh adalah Hejo, menantunya. Ia punya rencana untuk menaikkan namanya di kancah politik sebagai calon presiden dengan insiden ini. Setelah itu, Hejo menjalani pengobatan. Di sana ia baru sadar jika kemarin saat ia menghubungi Saon menggunakan ponsel milik si penculik, Saon seperti bicara dengan dirinya, bukan dengan si penculik. Jadi Hejo yakin sepertinya Saon sudah mengetahuinya, karena suaminya bukan orang yang bodoh. Namun mengapa Saon diam saja? Hejo sampai berpikir, apa karena ia masih seorang pasien dan masih dalam pemulihan? Jika ia sudah sembuh, Saon bakalan menceraikannya dan memintanya untuk membayar 2 miliar karena dianggap sudah melanggar kontrak mereka. Hejo baru ingat jika ponsel milik si penculik tidak ada pada dirinya. Ponsel penculik ternyata sudah ada di tangan Saon. Park Do-jae juga sudah mengecek isi ponsel tersebut dan di sana ditemukan aplikasi pelacak. Kemungkinan dari sanalah pelaku mengetahui keberadaan dirinya dan juga Hejo. Do-jae berjanji akan segera melacak lokasi pemilik asli ponsel tersebut. Lalu setelah itu, Hejo kembali ke kamar pasien. Ia sudah ditunggu-tunggu oleh Saon. Namun, tanpa berkata apa-apa, Saon langsung menggendong Hejo ke tempat tidurnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Sebenarnya, Saon ingin bertanya banyak hal, namun tidak ia lakukan. Ia hanya ingin istrinya itu beristirahat. Saon juga minta izin untuk pergi keluar dan meminta Hejo untuk menghubunginya jika terjadi apa-apa. Mendengar Hejo tidak lagi mengangguk namun berkata iya, membuat Saon menahan senyumnya. Saat Saon pergi, Hejo lalu memeriksa tasnya dan menemukan ponsel milik si penculik ada di sana. Rasanya tidak mungkin jika Saon tidak melihat ponsel ini ada di dalam tasnya. Belum kelar masalah si penculik, kini Saon dihadapkan dengan perilaku ayahnya yang sedang mencari simpati publik dengan berkata jika tragedi yang dialami oleh Baek Saon karena ia adalah calon presiden dan banyak orang yang menargetkan anak kesayangannya itu. Untuk itu, Saon menyuruh anak-anak buahnya untuk tidak terlalu menanggapi telepon dari para media sampai laporan resmi dirilis. Ia juga ingin identitas korban yaitu Hejo dirahasiakan dari publik. Sementara itu, Inha bertemu dengan ibu Hejo alias ibu tirinya. Kim Yeon-hee tidak menyangka sekarang Inha bisa bicara. Inha berkata kepada ibu tirinya itu untuk tetap tenang karena kedatangannya bukan untuk merebut posisi Hejo sebagai istri Baek Saon. Kedatangannya hanya ingin membantu Hejo dan mengungkap siapa sebenarnya Baek Saon. Ia juga tahu ibu tirinya itulah yang sudah mengirimkannya sebuah petunjuk agar ia kabur sebelum hari pernikahan. Meski sebenarnya Kim Yeon-hee bingung apa maksud anak tirinya itu. 네가 백사원에 대해서 뭐라는데? Di kantor Baek Uyong, Baek Saon datang dan menyuruh ayahnya untuk berhenti berpura-pura mencari simpati dan tidak mencampuri urusannya lagi. Tidak ada gunanya, dan juga ayahnya bisa mendapatkan serangan balik. Baek Uyong pun langsung memarahi Baek Saon. Dia dianggap sebagai anak yang tidak tahu terima kasih. Padahal keluarganya lah yang sudah memberikan nama untuk Baek Saon.
Pada kilas balik terlihat ibu Saon, Sim Kyung Jin, bertingkah seolah-olah Saon bukanlah anak kandungnya. Ia dididik untuk menjadi putra dari keluarga Baek. Saon berkata jika sebenarnya ia tidak menginginkannya. Ia sudah muak dan mau muntah setiap kali ayahnya menyinggung ingatan itu. Sekarang, Baek Uyang sudah tahu jika yang terjatuh adalah menantunya, Hejo. Ia tidak menyangka ternyata Hejo bekerja bersama Saon. Malam itu, Hejo terbangun setelah bermimpi buruk, lalu berpikir bagaimana bisa si penculik itu berada di gunung dan mendorongnya. Lalu ia dikejutkan oleh bunyi ponselnya sendiri yang rupanya pesan dari Saon. Ia bertanya apakah ada yang ingin Hejo makan. Hejo pun berkata jika ia mau topoki, ayam goreng, dan sesuatu yang manis. Namun ternyata semua permintaan Hejo dilarang oleh Saon, dan ujung-ujungnya Saon hanya membawa buah anggur saja demi kesehatan Hejo. Melihat Saon membawa perlengkapannya sendiri, Hejo pun terkejut saat tahu Saon bakalan menginap di rumah sakit. Ia pun berpikir yang macam-macam sampai Saon bakalan tidur di kasurnya atau tidur di sofa. Saon kemudian menyuruh Hejo untuk mandi dengannya. Bukan mandi bersama, melainkan Saon akan membantu Hejo mencuci rambutnya. Dengan telaten, Saon merapikan rambut Hejo dan menyisirnya dengan rapi. Ia tahu Hejo merasa canggung, namun seharusnya sebagai seorang suami, dari dulu ia melakukan hal-hal seperti ini untuk istrinya. Singkatnya, Hejo pun tertidur dan terbangun pas di jam 10 malam. Ia kemudian melihat Saon tidak ada di dalam kamar. Saat ia mengirim pesan dan bertanya di mana Saon, rupanya Saon sedang duduk di luar karena ia sedang menunggu telepon dari seseorang. Hejo pun teringat jika ia harus menghubungi Saon sebagai si penculik itu. Saat Saon menerima telepon dari penculik yang sudah ia ketahui sebagai Hejo, Saon berkata ia sudah menunggu teleponnya. Ia ingin berterima kasih karena sudah menemukan Hejo, dan Saon juga berkata sebenarnya ia sudah tahu banyak tentang si penelpon ini. Ia adalah seorang wanita berumur 20 tahunan. Saon berkata, berteleponan seperti ini membuatnya lebih tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Hejo yang masih belum tahu berpikir Saon benar-benar tidak khawatir kepadanya. Istrinya sedang terbaring lemah di rumah sakit. Bisa-bisanya Saon malah senang berteleponan dengan orang lain. Bahkan Saon bertanya apa si penelpon ini cantik dan sedang memakai baju apa. Di sana Saon lalu membuat sebuah penawaran di mana ia ingin si penelpon yang ia gelari penelpon 406 itu bekerja sama dengannya untuk membalaskan rasa sakit Hejo. Ia ingin si penelpon menjawab pertanyaannya, apakah ia tahu siapa si penculik asli dan apakah ia pernah melihat wajahnya. Dari balik telepon, Hejo berkata ia belum pernah melihat wajah si penculik, tapi ia punya ciri-ciri tertentu, yaitu dia adalah seorang pria berusia 30 tahunan, tingginya sekitar 185 cm. Dia penderita heterokromia atau warna mata yang berbeda, di mana sebelah kirinya berwarna coklat muda. Pria itu juga berbau amis dan sepertinya susah mengendalikan amarahnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saon langsung melaporkan hal ini ke pihak berwajib dan juga media. Dari informasi dari Hejo, sepertinya penculik itu mempunyai informan. Malam itu, penculik itu langsung menghubungi Hejo. Ia sudah melihat berita dan tahu jika Hejo menyebutkan ciri-cirinya. Penculik itu berkata bukan dia yang sudah mendorong Hejo, namun orang lain. Karena Hejo sudah melanggar janji mereka, maka seharusnya Hejo mengembalikan ponsel miliknya. Ia juga berkata, buka pintunya. Hejo pun langsung panik, ia sampai tidak sadar jika infusnya tertarik dari tangannya. Hejo langsung berlari untuk menahan pintu masuk kamarnya. Tiba-tiba, ada seseorang yang menggedor-gedor pintu dari luar. Hejo begitu ketakutan sampai ia tidak kuat untuk berdiri dan hanya bisa terduduk sambil terus menutup telinganya. Ternyata yang menggedor pintu adalah Baek Saon dan langsung memanggil nama Hejo. Saon pun panik dan memaksa pintu agar bisa terbuka. Saat Saon membuka pintu, ia melihat Hejo ketakutan. Hejo pun langsung memeluk Saon dan menangis, bahkan ia hampir saja pingsan. Saat Hejo sudah mulai tenang, Saon lalu menemani Hejo tidur dan mereka tidur bersama di satu kasur. Malam itu, Hejo terbangun dan pergi keluar karena sudah waktunya ia menghubungi Saon sebagai si penelpon 406. Hejo bertanya, kapan Saon akan menangkapnya? Dia adalah rekan penculik dan dia juga sudah mengancam Baek Saon.
Ia juga ingin memberikan ponsel ini sebagai bukti agar Saon bisa menangkap si penculik asli. Hejo lalu ingin mengungkapkan siapa dirinya kepada Saon. Ia ingin bertemu dengan Saon sekarang juga. Hejo tidak mau berbohong lagi kepada Saon. Ia hanya takut jika Saon tahu selama ini dialah yang sudah mengancam Saon, apakah Saon akan jadi lebih menderita. Namun sekarang, Hejo tidak mau menghindar lagi. Ia tidak mau melihat Saon berjuang sendirian. Ia harus mengungkap siapa si penelpon 406. Rupanya, Saon tidak mau bertemu dengan Hejo di dalam rumah sakit ini. Ia ingin bertemu di tempat lain. Saon lalu menunjuk satu tempat, yaitu taman hiburan. Tempat yang sakral yang tidak boleh terdengar di telinga keluarga Hong. Karena setelah pergi dari tempat ini, Hejo, Eugene, dan juga Inha mengalami kecelakaan. Di sana, Hejo belum bertemu dengan Saon karena Saon ingin menyuruh Hejo untuk menemuinya di Namsan Tower. Hejo sebenarnya takut Saon bakalan kecewa kepadanya. Namun, Saon sudah berulang kali berkata, Hejo tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Lalu, Saon dan Hejo pun bertemu. Hejo pun langsung menangis karena ternyata Saon sudah lama mengetahui jika dirinya adalah si penelpon itu. Hejo bertanya, apa Saon tidak membencinya? Saon juga heran, ia tidak menemukan cara untuk membenci Hejo dan cara agar ia tidak mencintai Hejo. Hejo pun menangis, rupanya Saon begitu mencintainya.